Tara masih mencoba mengakumulasi dari masalah-masalah di tiap BUMN tadi gitu. Kita lanjut. Ini informasi kecil-kecil ya. Ini ngomongin soal yang investasi juga Bang, masih di tema kita di percepatan investasi dan juga perdagangan global. Mungkin kalau misalnya di Indonesia tuh spesifik kita bakal ngomongin soal Danantara. Ya, Nah, ini ada informasi di akun sosial media X di mana menyebutin 18 bulan no laporan katanya. Jadi selama beroperasi si Danantara ini nggak ada laporan keuangannya. Ini ada beberapa cuitan oleh warganet di X dan ini direspon oleh banyak orang kayak gitu. Jadi informasinya soal ini gimana Bang? Benar atau enggak? terkait dengan Danantara laporan keuangan itu wajib ya. Oke. Laporan keuangan bagi lembaga negara atau lembaga milik negara itu wajib transparansi melaporkan posisi keuangannya. Dan karena apa? Karena dia pakai uang rakyat. Oke, Dia memakai uang pertanggungjawaban. kita, uangmu dari PPN, dari pajak, PPh yang kita hasilkan dikelola oleh negara, negara diserahkan ke Danantara. Nah, artinya Danantara mengelola uang yang milik rakyat nanti kan. Mm-mm. Nah, itu harus ada laporan. Nah, cuman dari X ini yang postingan di X ini yang kulihat adalah 18 bulan no laporan gitu ya. Iya. Eh, yang aku tahu Danantara itu mengelola 700-an BUMN ya. Betul. Total berapa sih? Bentar. Ini kalau di sininya ada dana 100 triliun dari impairment BUMN, exposure-nya 50 triliun dari dana pensiun BUMN, ada Ya. 400% klaim kenaikan pendapatan. Jadi banyak, Bang, dari Iya, BUMN. jadi dia mengelola seluruh BUMN lah katakan. Betul. Dan setiap BUMN itu punya anak BUMN juga. Betul. Anak BUMN punya cucu BUMN juga. Udah nggak tahu bang. Jadi memang benar ini. Jadi sebegitu rumitnya. Jadi rumitnya pengelolaan BUMN dulu itu ya. Jadi satu BUMN itu bisa mengelola anak-anak perusahaan yang begitu banyak. Nah ini dikonsolidasi kan, Iya. dikonsolidasi. Bahkan ada yang dilebur, ada yang di merger, ada yang dibikin super holding dan bikin holding dan lain-lain. Nah, ketika itu dikonsolidasi di Danantara, dan Danantara harus mempersiapkan diri juga kan untuk mempersiapkan laporan keuangannya. Jadi, apakah sampai sekarang belum ada laporan? Iya, gitu ya. Oke. Tapi dalam pernyataan yang Ini ya, dirilis di webnya Danantara ya, di websnya, Ya. itu mereka menyebut diri sebagai sole generis yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2025. 2025 Oke. dan tetap berkomitmen menyusun laporan keuangan ya. Kita tunggulah gitu ya. Oke, berarti memang sampai sejauh ini belum ada laporan Belum ada keuangannya, laporan tapi keuangan. sedang proses. Seberapa penting sih Bang kalau misalnya sebagai lembaga, ini kan bisa dibilang lembaga investasi ya? Iya penting karena gini, kalau nggak salah di tanggal paripurna kemerdekaan di DPR kemarin, Presiden udah bilang kan ada setoran dari dividen dari Danantara. Iya. Nah, seharusnya itu disampaikan sejalan dengan laporan keuangannya. Oke. Jadi publik bisa melihat langsung itu dividen dari mana. Misalkan Danantara menghasilkan dividen 300 triliun gitu ya. Nah, 300 triliun itu dari mana? Misalkan dari Bank Mandiri, Bank BRI, dari siapa lagi gitu ya. Jadi ketahuan nih, ini siapa yang berkontribusi terhadap Danantara tadi gitu ya. Nah, karena kan tidak semua BUMN ini untung gitu ya. Betul. Ada juga BUMN yang masih kinerjanya merah dan masih merugi. Nah, publik juga bisa mengetahui BUMN mana sih yang masih sakit gitu ya. Nah, transparansi ini penting karena kan beberapa anak usaha di bawah Danantara ini kan listing di Bursa Efek juga. Iya. Nah, kepemilikan sahamnya dikuasai oleh publik juga. Makanya ini ketika informasi itu disampaikan secara terbuka dan transparan, dan Danantara lebih juga diuntungkan tidak banyak anasir-anasir yang di luar fakta yang ada itu berkeliaran di publik gitu. Oke. Nah, kalau
tadi kembali lagi defisit informasi. Jika Danantara tidak menjelaskan, tidak transparan seperti informasi tadi, orang akan membuat Framing. sendiri, opini sendiri. Kayak gini ya contohnya. Ya. Dan beberapa ya Ini dia beberapa pun- menceritakan. Iya. Jadi memang akhirnya seperti itu. Jika tidak Danantara tidak menjawab, publik yang memberi penjelasan. Oke, tapi dengan adanya jawaban ini dari Nggak Danantara, cukup. ini nggak cukup. Menurutku belum cukup. Oke. Karena pertanyaannya substantif, pertanyaannya adalah laporan keuangan. Oke. Dalam laporan keuangan itu ada arus kas, laba rugi, aset, jumlah aset ada di situ. Nah, publik akan melihat aset Danantara itu berapa, di mana aja, bentuknya apa aja, akan ketahuan Iya. di laporan keuangan. Kalau nggak seperti ini kan kita nggak tahu gitu ya. Apakah ini juga masih dalam tanda kutip upaya menghitung, karena kan tadi bisa dibilang BUMN Ya. ada anak, cucu, cicit, Benar. segala macam. Aku sih berpikiran seperti itu. Danantara masih mencoba mengakumulasi dari masalah-masalah di tiap BUMN tadi gitu ya. Oke. Karena apalagi setahu aku di Doni Oskaria waktu itu ngomong dia tidak mau laporan keuangannya dipoles gitu ya. Oke. Jadi ada strategi akuntansi, laporan keuangan itu bisa dipoles gitu ya, kelihatan laporannya hijau dan bla 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 lah gitu. Dalam tanda kutip manipulasi. Manipulasi Oke. gitu ya. Dia nggak mau. Nah, mungkin usaha itu membuat bahwa para BUMN ini berusaha berbenah gitu ya, semoga ya. Semoga. Dan satu hal ketika BUMN Danantara itu memakai uang publik gitu ya, uang rakyat Indonesia, pajak kita gitu ya, maka dia wajib mempublikasikannya, laporan keuangannya, kemana Transparansi dana penting. ya. Kalau nggak ada ya tadi publik yang akan mengisi kekosongan informasi itu. Mengunggah pendapatnya, dan juga mencari-cari tahu. Benar. Dan akhirnya itu bisa dijadikan disinformasi juga ya, Bang? Iya, bisa jadi disinformasi, bisa jadi misinformasi, tergantung nantinya sejauh mana. Jika informasinya salah, yang bikin merasa bukan itu salah, ya disinformasi gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya menyinggung lahirnya Danantara, dan juga kalau misalnya ya tujuannya kan sebenarnya bagus ya Bang, untuk dalam tanda kutip mengelola soal investasi, apalagi ini menaungi dari sejumlah BUMN. Tapi kalau misalnya tidak ada laporan keuangannya, akan menjadi trust issue juga bagi masyarakat ya Bang? Iya, karena ini kan sovereign wealth fund gitu ya, dana kedaulatan negara gitu ya, yang itu bisa digunakan untuk investasi, produk investasi dia gitu. Dan Danantara bisa investasiin dimanapun gitu ya, dan bisnis punya bond atau obligasi gitu. Iya. Dia bisa melakukan itu, dan itu adalah dana punya negara yang dikelola oleh Danantara untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu ya. Oke. Dari tujuannya mulia gitu ya. Jadi bagaimana aset negara ini dikelola sehingga menghasilkan yang lebih baik gitu ya. Nah, kita kan tahu nih BUMN kita dulu banyak juga kan BUMN kita gitu ya. Misalkan kayak kelapa sawit gitu ya. Banyak perusahaan kelapa sawit swasta yang punyanya bisa jadi Taipan konglomerat gitu ya. Nah, kita punya BUMN kelapa sawit dari dulu kayak gitu-gitu aja gitu ya. Nah, sehingga ada apa nih pengelolaan BUMN? Dan Danantara berusaha menjawab hal-hal tersebut ya. Oke. Nah, semoga aja memang pengelolaan BUMN itu memang benar dikelola dengan Baik. secara profesional dan bisa menghasilkan hasil profit yang lebih baik gitu ya. Jadi tidak banyak lagi yang motong anggaran tersebut di tengah gitu ya, atau permainan atau rente di bisnisnya. Nah, semoga aja sih. Kemarin saya sempat baca Bang, kalau misalnya terkait dengan laporan keuangan ini, laporan tahunan dari si Danantara ini masih proses audit, dan katanya kalau saya nggak salah ya, salah baca, itu katanya butuh waktu di sekitar 1-2 bulan lagi. Untuk sebagai masyarakat itu tuh bagaimana masyarakat tuh bisa mengawal itu supaya benar gitu loh, jangan sampai ntar udah 2 bulan ditagih ternyata tetap belum ada kayak gitu loh Bang. Iya, proses audit itu memang nggak sebentar ya, butuh waktu sih memang, karena ada beberapa klarifikasi, feedback, dan
konfirmasi kan yang biasanya dilakukan oleh auditor. Hmm. Ini benar nggak? Dia biasanya cross check lagi. Termasuk bahkan ngecek seminimal mungkin ini kwitansinya mana, sampai segitu setahu aku Oke. ketika proses audit itu dilakukan. Sangat detail berarti ya. Iya. Nah, apalagi dengan dana sebesar itu, jumlah BUMN di bawahnya sebesar itu, ya kebayang sih betapa rumitnya proses audit ini gitu ya. Dan bisnisnya beragam-ragam loh. Iya. Ada tambang, ada bank, ada perkebunan di situ. Macam-macam. Ada juga produk investasi gitu kan, obligasi dan besar sekali. Cuman kalau rugi nggak mungkin. Oke. Dan antara nggak pasti untung. Pasti marginnya kemarin kalau nggak salah berapa triliun ya, bilang 300 triliun ya, katanya lebih besar dari Temasek. Oh, itu apa bang? Apa namanya, dividen yang bisa diberikan Oh, ke oke. negara. Labanya lebih besar dari Temasek, ya, sovereign fund dari Singapura katanya. Kabarnya seperti itu, teman kan harus cek lagi laporan keuangannya kan. Betul. Biasanya laporan keuangan kelihatan. Kalau katanya ya kita sebagai pengecek fakta ataupun sebagai jurnalis yang bekerja tidak bisa mempercayai hanya satu narasumber. Apalagi katanya doang. Katanya doang. Karena pernyataan dari seseorang itu ketika tidak ada dokumen yang memperkuatnya, ya kita tidak bisa mempercayai itu 100% gitu ya. Betul. Bisa dikurangi, bisa Bisa dilebih-lebihkan. dilebih-lebihkan. Makanya ya kita tunggulah laporan keuangan dari Danantara, kita cek apakah benar dividennya itu melampaui dividen lembaga serupa di negara tetangga kita. Ya semoga ya bisa lah gitu ya. Oke. Jadi terkait informasi Danantara ini masuknya apa bang? Klarifikasi, fakta? Klarifikasi ini Mas. Klarifikasi Jadi ya? kalau kita sebut hoax, enggak, karena fakta belum ada laporan keuangan yang dipublish, tapi dijanjikan akan disampaikan. Ya ada klarifikasi dari Danantara bahwasanya laporan keuangan itu akan disampaikan. Prinsip transparansi, akuntabilitas itu akan jadi semangat mereka. Ya Oke. kita tunggulah. Klarifikasi ya berarti. Bang, terakhir nih, kalau misalnya sebagai penutup, kita kan dari tadi ngomongin soal percepatan investasi, perdagangan global, dan juga tadi ada beberapa informasi yang ternyata hoax, ada juga yang bentuknya klarifikasi, ada juga yang bentuknya ternyata emang fakta seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat dari beragamnya informasi tentang investasi juga perdagangan global seperti itu, apalagi menjadi apa ya, tujuan utama dari pemerintah saat ini, sebenarnya apa yang bisa dijadikan pelajaran oleh masyarakat terkait dengan informasi-informasi yang beredar soal itu, Bang? Ya pertama harus ngecek lembaga yang merilis informasi itu. Oke. Misalkan kalau itu dirilis oleh akun-akun yang ya kan bisa kita cek akun-akun yang followernya cuma 1 atau 2 gitu ya, atau dia akun yang tidak punya cantolan lembaga. Beda hal misalkan dirilis atau disampaikan informasi oleh iNews atau Trijaya yang merupakan lembaga pers yang terverifikasi Dewan Pers, itu beda kan. Nah, lihat itu dulu. Jika dia punya lembaga dan itu trusted lembaga gitu ya. Kalau dia pers dia punya verifikasi, kalau dia lembaga pemerintah itu dia memang di websitenya tertera gitu, misalkan pemerintah itu belakangnya .go.id. Yeah. Nah, websitenya ada, media sosialnya ada, itu kita bisa trust lah untuk lembaga itu. Jika nggak ada, itu kita skeptis dulu gitu ya. Oke. Nah, itu. Kedua adalah jika informasi yang disajikan itu terlalu bombastis, wah gitu ya. Kita keuntungannya banyak kayak gitu. ya clickbait lah gitu ya. Harus segera cek kamar sebelah pakai browser Google, bisa pakai ChatGPT, coba cari lebih dalam apakah informasi itu benar atau tidak gitu. Oke. Nah, kemudian ketiga, cek detail informasinya, mulai dari ejaan, typo segala macam gitu. Jika itu ada typo pada judul, ya itu bisa dicurigai itu informasinya nggak sahih juga. Oke. Nah, jika itu kita pedomani, ya insya Allah lah gitu ya. Kita tidak tersesat ketika berada di menelusuri di jagat maya
digital ini. Oke, terakhir banget Bang, bagaimana menjadi seorang bisa dibilang calon investor yang kritis di tengah perkembangan digital sekarang? Menjadi calon investor, Iya. ya Yang kritis kayak gitu loh. ya pertama kita harus informasi itu penting. Jadi mencari sumber informasi yang sahih itu harus kita lakukan ya. Makanya di dunia ekonomi, bisnis, investasi itu para investor top terkenal itu setahu aku dia membayar informasi yang dia peroleh. Oke. Jadi jangan gratisan, jangan begitu. Karena di digital itu nggak ada yang gratisan. Oke. Prinsipnya itu. Jadi jika ingin mendapatkan informasi yang sahih dan kredibel gitu, harus berbayar langganan dengan media tertentu gitu ya, media bisnis gitu ya, informasi yang menyediakan informasi-informasi terkait data perdagangan dan investasi, dan ya itu harus dilakukan. Oke. Kalau hanya mengandalkan informasi terbuka, ya peluang terpapar informasi hoax itu akan besar sekali. Oke. Nah, makanya beberapa investor itu dia dia punya manajer investasi ya, yang itu setiap hari menyuplai dia informasi. Oke. Jadi memang dan itu bayar. Harus tidak berani gratis. keluar uang untuk dapetin hasil yang maksimal. Benar. Gitu ya Bang? Iya. Oke, siap Bang Asnil. Terima kasih Bang Sam. Anggota Aji Jakarta. Ya. Pemeriksa sekaligus pemeriksa fakta pada viral tapi hoax kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Sam. Udah mau join dan juga ngobrol-ngobrolin soal tema kita percepatan investasi dan juga perdagangan global. Semoga kedepannya minim informasi-informasi hoax gitu ya Bang. Ya. Tentang investasi, apalagi investasi-investasi bodong. Semoga dikejar oleh OJK. Ya. Sama kepolisian juga. Oke, siap. Dan itu tadi perbincangan kita dengan Bang Asnil di Viral Tapi Hoax kali ini. Thank you udah nonton. Dari Sobat iNews, pemirsa Trijaya dan juga pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Musik. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap